pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara kegiatan refresh Jumat Siang Penajam edisi Jumat 23 Oktober 2020. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pujian dan syukur atas segala pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh berada sebagaimana kami ada, dan kami yakini bahwa itu semua karena tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, mengawali segala kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Layakan kami Tuhan, agar sesuai firman yang nantinya akan ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh menjadikan suruh dan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari surat Rasul Paulus di jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 12 ayat yang ke-7. Roma pasal 12 ayat yang ke-7a berbunyi demikian. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arti melayani berarti berkorban, memberi dan membagikan apa yang dimilikinya. Seperti pelita atau lilin yang membagikan terang kepada sekelilingnya. Panggilan melayani, dalam tanda kutip pekerjaan Tuhan, dalam hal ini juga tidak hanya ditujukan bagi hamba-hamba Tuhan, tidak hanya ditujukan kepada majelis gereja, pada pendeta, penatua dan diaken, akan tetapi semua anak-anak Allah atau orang Kristen terpanggil untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Melayani pekerjaan Tuhan berbeda dari konsep dunia. Kalau di dunia yang dinamakan melayani, ada garis perintah, ada garis komando menurut tingkat kedudukan atau jabatan. Artinya siapa yang mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi berkuasa dan berhak untuk memerintah mereka yang berada di bawahnya. Namun dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, yang terjadi justru sebaliknya. Siapa yang mau menjadi besar atau terkemuka justru harus menjadi pelayan atau hamba bagi sesamanya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dengan demikian, orang yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan harus lebih banyak memberi, melayani dan memiliki hati seorang hamba. Maka apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Di ayat 10, kalau kita membaca di pembacaan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini.
Seseorang yang dewasa rohani tentu memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga mendorongnya untuk terlibat dalam pelayanan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dan dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dengan tujuan supaya kita melayani Dia dan menjadi partner kerja Tuhan. Dalam wujudnya pelayanan kepada Tuhan tersebut, kita tujukan kepada sesama, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, menjadi donatur gereja, menasihati dan membimbing orang-orang lain untuk bertobat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, wujud nyata pelayanan kepada Tuhan tersebut sekali lagi kita tujukan kepada sesama kita. Ya, dengan cara memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, pergi mengunjungi dan mendoakan orang-orang yang sakit, menjadi donatur gereja, menasihati dan membimbing orang lain untuk bertobat dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat percaya kepada Tuhan Yesus, status kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Sebab Tuhan telah melepaskan kita dari dosa melalui pengorbanannya. Namun kita menjadi hamba kebenaran, sehingga kita pun dilayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dahulu kita melayani dosa, tetapi sekarang kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena kita telah menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba perdamaian dalam kebenaran Tuhan. Melayani Tuhan sama artinya dengan kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya itu dilakukan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena waktu yang sangat indah yang sudah Tuhan layakan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan dan berkati kami Tuhan, agar supaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami pakai untuk menjadi dasar kehidupan kami untuk senantiasa menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kami yang bersukacita karena hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kelahiran. Berkati sukacita mereka, agar supaya mereka boleh senantiasa bersukacita karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Hadirlah sebagai dokter, sembuhkan mereka Tuhan, karena hanya Tuhanlah penyembuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpin dan sertai kami di dalam melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kamu jauhkan kami dari mara bahaya sakit penyakit yang senantiasa merongrong kehidupan ini. Terlebih virus COVID-19 masih terus mewabah. Tuhan, kamu jauhkan kami semua daripadanya. Bapa dalam surga, lebih jauh Tuhan mengampuni dosa dan salah kami, lalu menyambut kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.